burung jalak. Mendidik burung jalak, dia di sini kita didik dari anak kecil. Dari anaknya kecil kita mendidik dia sehingga dia bisa dilepaskan seperti ini, dan dia seperti ayam lepas jinak, dan dia bisa diatur, dan kita bilang masuk kandang dia akan masuk kandang, dia lepas seperti ini. Jadi ini semuanya cara mendidik burung jalak ini. Jangan pernah kita marahi, jangan kita pernah dia pukul, jangan kita pernah kita bentak-bentak. Jika kita pernah bentak-bentak sekali, dia akan trauma, dia akan tidak mau diatur, dan dia akan liar. Karena apa? Karena kita mengusir-ngusir dia. Tapi jika kita menyayangi dia, sehingga dia akan bisa taat dan mau jinak. Seperti kita melihat saat ini, di mana saat ini dia mau jinak dan mau diatur, dan dia setiap paginya mandi. Itulah tempat mandi yang setiap pagi dia akan mandi, membersihkan dirinya. Jadi ini semuanya adalah pendidikan kita, karena kita didik bagaimana burung ini supaya dia jinak. Dia nanti sebentar lagi akan mandi. Ini baru dia keluar dari kandangnya, dia akan mandi. Setiap pagi dia mandi. Dia bebas untuk melakukan supaya dia mandi. Sudah mandi kau, mandi. Ayo mandi kau, mandi. Mandi kau, mandi. Udah mandi. Mandi. Mandi dulu, mandi. Mandi dulu.
Jadi di Malaysia ini jika ditemani dia tidak mandi, dia hanya ikut-ikut aku yang ikut-ikutnya, sehingga bukannya mandi. Mandi kau, mandi, ayo mandi sana, mandi, sana mandi situ, mandi cepat, ayo mandi situ. Mandilah, ini tuh kita mandi kau sini. Udah mandi. Cepat mandi. Nah, mandi. Cepat mandilah, mandi. Mandi sana. Nih, mandi. Mandi. Ada jari mandi nggak mau. Dia akan mandi setiap pagi seperti ini, dan dia segar, dan dia senang, dan bulunya pun bersih. Karena apa? Karena dia setiap pagi mandi. Setiap pagi mandi, dia siap nanti mandi, dia akan mengolesi minyak dan tubuhnya dan bulunya, sehingga bulunya itu bersih, berkilat. Jadi beginilah saya melawatnya ke burung jalak ini, sehingga dia bisa jinak dan bisa terdidik, sehingga burung jalak ini sudah seperti sama ayam, bisa jinak, bisa dipanggil-panggil, bisa disuruh masuk dalam kandang. Jadi dia tidak liar. Tapi walaupun begitu, kita nggak bisa memegang dia, nggak bisa menangkap dia. Karena apa? Karena dia itu nggak mau ditangkap. Kalau dia mau masuk kandang, kita suruh masuk kandang, kita bilang dia akan masuk kandang. Kita bilang mandi, dia akan mandi. Jadi itu pengaturan kita. Dia sesudah mandi, dia akan terbang. Untuk membersihkan tubuhnya, di mana tubuhnya itu akan dia bersihkan, di mana tubuhnya itu akan ditaruh minyak, sehingga tubuhnya itu bersih. Sehingga tubuhnya itu diolesi dengan minyak yang ada di dalam buntutnya, sehingga dia akan membersihkannya, dikibas-kibaskannya, sehingga dia akan mengolesi minyak dalam tubuhnya, sehingga dia bersih. Nanti dia akan berkilat. Sesudah dia mandi, dia akan mengoleskan minyak yang ada dalam buntutnya. Jadi kita saksikan bagaimana dia sesudah siap mandi, dia akan melap tubuhnya dan mengkibas-kibaskan bulunya, dan dia nanti akan mengambil minyak dari buntutnya, itu akan diolesi satu persatu, sehingga bulunya itu bersih dan berkilat,
seakan-akan ditaruh sampo, padahal kita hanya melihat di mana minyak-minyak yang dalam buntutnya itulah yang dia kondoleskannya kepada bulunya satu-satu. Jadi beginilah perawatan burung jalak ini sehingga dia bersih dan berkilau. Jadi ini kita didik mulai dari anak-anak belum tumbuh bulu. Jadi belum tumbuh bulu kita memeliharanya, kita mendidik dia sehingga dia menganggap kita itu induknya. Karena dia tidak pernah melihat induknya, tapi yang melawat dia adalah kita sendiri, sehingga dia menganggap kita itu induknya, sehingga kita kemana dia akan mengikuti kita. Nah, jadi jangan pernah kita ganggu dia, jangan kita pernah usik dia. Jika kita pernah mengganggu dia, pasti dia akan takut karena dia trauma. Nah, karena burung ini dia akan mengingat apa yang kita lakukan, itu dia akan ingat. Jika kita pernah memukul dia besok-besok dia akan takut. Setiap saat dia akan takut kita. Nah, jadi kita harus sayangi, kita akan didik dia dengan baik. Jangan pernah kita ganggu dia supaya dia tetap nggak takut, dia itu trauma. Nah, jadi burung ini sangat gampang dia trauma, sehingga dia tidak taat, sehingga dia akan bisa terbang jauh. Karena apa? Karena dia trauma melihat kita. Tapi jika kita didik dia dengan baik, dengan kita mendidik seperti anak kita, dia akan taat dan mau dia diatur. Nah, jadi ini tak usah kita tangkap dia, tapi kalau kita masuk kandang dia bisa cukup ayo masuk kandang, dia akan masuk kandang. Nah, jadi ini semuanya oleh karena didikan kita. Jadi bukannya karena ada obat resep yang harus kita berikan, tapi itu karena pendekatan kita pada dia. Jadi jika kita dekat sama dia, kita didik dia bisa taat untuk melakukan apa yang kita kasih pendidikan buat dia. Jadi betul-betulnya burung ini mengerti, dia paham apa yang kita ajarkan. Tapi memang dia tidak bisa berbicara seperti kita, tapi dia mengerti apa yang kita katakan buat dia. Jadi semuanya ini kita melakukannya dengan kasih sayang, supaya dia jinak dan dia merasa bahwa kita ini melindungi dia, bahwa kita ini memberikan kasih sayang. Jadi terima kasih banyak, tonton, subscribe, bagi kepada teman-teman kita.